Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fauzia Nur Hidayah dengan NIM 05121016 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Regresi Zero Inverted Poisson Inverse Gaussian pada jumlah kasus malaria di Kota Makassar dengan Bapak Dr. Desropong MSI sebagai dosen pembimbing utama saya. Adapun pokok pembahasan pada pemaparan ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Bagian pertama, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya data cacahan yang memuat sejumlah peristiwa dalam periode waktu tertentu, di mana data tersebut seringkali tidak memenuhi asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas bila pemodelan ini dilakukan menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Untuk itu, pemodelan dapat dilakukan menggunakan metode Generalized Linear Model atau GLMS. Salah satu keluarga GLMS adalah regresi Poisson. Regresi Poisson umumnya digunakan untuk memodelkan data cacahan, di mana data tersebut jarang terjadi. Dalam regresi Poisson, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yakni nilai variansi dan rataan sama, atau equidispersi. Namun, pada beberapa kondisi, terdapat data yang memiliki nilai variansi yang lebih besar daripada nilai rataannya, atau mengalami overdispersi. Untuk mengatasi masalah overdispersi pada data, pemodelan dapat dilakukan menggunakan beberapa pengembangan dari metode Mixed Poisson Distribution, yang beberapa di antaranya adalah regresi Zero Inverted Poisson dan regresi Poisson Inverse Gaussian. Data malaria merupakan salah satu contoh data cacahan. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terjadi peningkatan jumlah kasus malaria pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memiliki targetan agar seluruh wilayah di Indonesia dapat terbebas dari penyakit malaria paling lambat pada tahun 2030. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi jumlah kasus malaria. Penelitian ini menggabungkan antara regresi Zero Inverted Poisson dan regresi Poisson Inverse Gaussian, di mana metode ini bertujuan untuk mengatasi kondisi di mana ekstraksi raw atau kelebihan angka nol menjadi penyebab overdispersi pada data. Dalam konsepnya, model zero inflated bertujuan untuk mengatasi ekstraksi raw, dan model Poisson inverse Gaussian bertujuan untuk mengatasi overdispersi. Secara umum, untuk mengestimasi parameter pada model dapat dilakukan menggunakan metode maksimum likelihood. Namun, penggunaan metode maksimum likelihood pada model regresi zero inverted Poisson inverse Gaussian hanya akan menghasilkan sistem persamaan linear, sehingga estimasi parameter pada model ini perlu dilakukan menggunakan pendekatan algoritma Fisher scoring. Adapun penelitian sebelumnya yang melatar belakangi penelitian ini antara lain Anderseni pada tahun 2022 yang memodelkan jumlah kasus tuberkulosis di Sumatera dengan metode Poisson inverse Gaussian, Saraiva dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang memodelkan kasus demam berdarah denggi di Brasil menggunakan metode Poisson inverse Gaussian, serta Nareswari dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang memodelkan kasus stunting menggunakan metode Zero Inverted Poisson. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk model jumlah kasus malaria di Kota Makassar dengan menggunakan regresi Zero Inverted Poisson inverse Gaussian, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah kasus malaria di Kota Makassar. Dasar masalah pada penelitian ini yaitu variabel dependen yang digunakan adalah data jumlah positif malaria berdasarkan pelaporan puskesmas pada setiap kecamatan di Kota Makassar pada tahun 2021. Variabel dependen dalam penelitian ini berdistribusi Poisson, dan variabel dependen dalam penelitian ini mengandung ekstraksi raw yang menyebabkan terjadinya overdispersi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan model jumlah kasus malaria di Kota Makassar menggunakan regresi Zero Inverted Poisson inverse Gaussian, dan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi jumlah kasus malaria di Kota Makassar. Manfaat penelitian yang diharapkan setelah penelitian ini yaitu menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai pembentukan model regresi Zero Inverted Poisson inverse Gaussian, serta dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Bagian kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi Poisson inverse Gaussian, regresi Zero Inverted Poisson, regresi Zero Inverted Poisson inverse Gaussian, perdispersi, multikoloritas, estimasi parameter, pengujian parameter, accurate information criterion, dan penyakit malaria. Bagian ketiga, metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Dinas Kesehatan Kota Makassar yang diakses pada link sebagai berikut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependennya adalah jumlah kasus malaria, dan variabel independennya antara lain jumlah kakak dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak,
tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan. Metode analis data pada penelitian ini, yang pertama melakukan penginputan data, yang kedua melakukan pemeriksaan distribusi variabel dependen dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan bahwa variabel dependen yang digunakan berdistribusi Poisson. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan multikolonialitas pada data untuk memastikan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antar variabel independen yang digunakan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan overdispersi pada data. Yang kelima, memodelkan data menggunakan regressor inverted post-inverse Gaussian, di mana pada bagian ini, pertama kita menduga nilai parameter pada masing-masing model yang dibentuk, kemudian melakukan pengujian hipotesis, baik itu secara simultan maupun secara parsial terhadap masing-masing parameter pada masing-masing model yang diperoleh sebelumnya. Yang keenam, memilih model terbaik berdasarkan nilai AIC, dan yang terakhir, membuat interpretasi atau kesimpulan dari model yang didapatkan. Adapun diagram alir pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Dan bagian terakhir, yaitu bagian keempat, daftar pusaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.